Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Mubarak yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai dengan pagi ini alhamdulillah kita masih dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu amal ibadah yang kita lakukan diterima dan diberikan balasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan pengajian subuh kepada kita bersama. Kita ambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Itmanu li sittan min anfusikum aqman lakumul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminkan kepadaku atau untukku, kata Nabi, 6 perkara, maka aku jaminkan kalian untuk mendapatkan surga. Jadi Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, beliau tidak akan mengucapkan suatu perkataan melainkan adalah bimbingan dari Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kabar ataupun menyampaikan satu informasi kepada umatnya yang berharap nanti untuk dapat masuk surga, maka ada 6 hal yang kiranya ini dapat kita pegang agar kita mendapatkan jaminan surga. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, tentu kita sebagai umat beliau sangat berharap, karena pada akhirnya Bapak Ibu tempat kembali itu hanya 2, atau masuk surga atau masuk neraka. Tentu kita berharap tempat kembali yang terbaik itu adalah masuk ke dalam surga. Lalu apa saja 6 perkara yang diminta oleh Nabi sehingga dengan itu kita akan mendapatkan jaminan beliau untuk masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, asduqu idza haddastu. Orang-orang yang apabila mereka berbicara, maka dia berbicara dengan jujur, dengan kebenaran. Bapak Ibu, lidah ataupun mulut yang Allah berikan untuk berbicara, sebenarnya kata Nabi dapat membawa kepada surga atau sebaliknya dapat membawa seseorang masuk neraka. Karena mulut ini memang Bapak dan Ibu menjadi alat utama sebenarnya. Jadi kalau kita dalam hidup ini tidak ada kemampuan berbicara, berat. Meskipun ada yang terdengar, ada yang tidak. Jadi orang bisu sebenarnya ngomong juga dia, kuat kamit mulutnya walaupun tidak bisa kita dengar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat berita, begitu orang memberi informasi itu jangan hanya orang bisa mendengar saja. Ada misalkan orang yang tak mampu mendengar, dia hanya bisa melihat. Makanya di belakang orang baca berita itu ada yang berkomat kami juga dia, tapi dengan bahasa tubuh. Nah ini kan satu bahasa sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini perkataan ini sangat menentukan
Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata yang baik. Falyakul berkata yang baik. Nah, perkataan yang baik itu Bapak Ibu bukan hanya benar atau salah. Jadi kalau kita berucaplah dengan yang baik. Kebaikan itu isinya betul. Jadi ucapan itu benar, jujur, tetapi juga dengan tata cara yang baik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, walaupun kadang-kadang perkataan yang baik itu bisa menyakitkan, perkataan jujur itu bisa membuat orang merasa kecil hatinya. Karena begini, kita ingin mengingatkan sesuatu kepada seseorang. Misalkan ada dia berbuat salah, lalu kita ingatkan. Ada orang yang tidak mau terima, terdengar membuat telinganya merah, misalkan. Tetapi meskipun demikian, kalaulah kita berharap itu menjadi satu kebaikan, yang dengan itu pula Bapak dan Ibu kita bisa saling menasehati. Jadi kalau kita dalam hidup ini, yang namanya manusia pasti punya salah dan khilaf, diingatkan kita mestinya berterima kasih kita Bapak Ibu. Tak perlu kita merasa emosi. Orang ketika salah sebenarnya kan tidak pula menjatuhkan harga dirinya di hadapan Allah. Namanya manusia yang pasti punya kesalahan. Tapi kalau cara menyampaikannya itu tidak baik, maka bisa jadi diterima dengan tidak baik. Nah, maka Bapak dan Ibu, sepertinya ringan. Menjaga ucapan itu sepertinya ini amalan yang ringan. Tetapi berat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam hidup ini mampu menjaga ucapan, mampu menjaga perkataan kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Itmanu li sittan min anfusikum ta'mahlakumul jannah." Kalau mampu menjaminkan 6 perkara ini daripada perbuatan kita, maka Nabi menjamin untuk kita surga. Jadi Bapak Ibu, yang pertama jaga ucapan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk berkata yang benar. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila birri, wa innal birra yahdi ila jannah. Di dalam hadis lain dikatakan, jadilah kalian orang yang jujur, karena kejujuran kata Nabi akan mendekatkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Nah, jadi sejalan dia dengan hadis yang kita bacakan tadi. Jadi kalau kita mampu menjaga ucapan dalam setiap kondisi, apalagi Bapak Ibu kalau kita berdagang, jangan sekali-kali bersumpah demi Allah modalnya saya ada PA, jangan Bapak Ibu. Ada hadis lagi mengatakan, jadi orang-orang yang bersumpah karena Allah agar dagangannya itu laku dibeli orang, supaya dia dapat untung besar, dilaknat oleh Allah dengan sumpahnya. Kalau sumpahnya itu tidak benar. Nah, jangan sekali-kali kita demi meyakinkan orang demi Allah bersumpah pula kita dengan nama Allah, dengan harapan orang percaya dengan apa yang kita ucapkan, padahal tidak benar. Maka itu dilaknat kata Nabi. Jadi orang yang suka bersumpah dengan sumpah yang tidak benar, berkata yang tidak benar, memakai nama Allah, maka ini dapat membuat dia dilaknat oleh Allah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, dalam aktivitas apapun, jadi kalau misalkan di rumah kita, misalkan ada anak bertanya, "Mama ada uang?" Ada, kalau memang ada sebut ada. Jangan bilang tidak ada uang. Sebab apa? Kalau kita berkatanya tidak benar, nah tentu ini akan menimbulkan masalah. Jadi kalau berkata bohong kata Nabi, maka akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Nah, jadi walaupun mungkin ketika kita bilang ada, nah ini kemungkinan dia mau minta, misalkan, atau mau pinjam. Ya, soal kita mau beri atau tidak kan soal lain. Tapi kalau kita menjawab sesuatu pertanyaan tadi dengan tidak jujur, maka ini tentu tetap menjadi satu dosa. Walaupun dalam hadis lain juga disampaikan oleh Nabi, ada beberapa kondisi yang membolehkan kita untuk tidak jujur. Pertama, seorang suami memuji masakan istrinya dengan harapan jangan melukai hati istrinya. Itu boleh. Jadi walaupun, jadi pernah juga Bapak Ibu, Nabi itu makan, lalu kemudian dicicip sambal yang dimasak oleh Siti Aisyah, rupanya agak asin. Nabi kemudian beralih ke sambal yang lain. Nabi mendiamkan. Nah, jadi ketika ditanya oleh Siti Aisyah, Nabi senyum lalu bilang enak.
suami berdusta memuji istrinya itu boleh, boleh, ya. Di pura-pura lama sedikit, sapi selamat, itu ya Pak, itu boleh. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, seseorang berdusta demi menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri, lalu lewatlah seseorang yang mana beliau melihat beliau ini sedang terancam nyawanya. Nabi bergeser satu langkah. Ketika orang yang mengejarnya itu bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawabnya jujur, selama saya berdiri di sini, saya tidak lihat orang lewat. Jadi Nabi sebelumnya berpindah posisi. Jadi Nabi berkata sesuai dengan kondisinya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau umpamanya ada situasi yang akan mengancam nyawa seseorang, kita belum tahu juga ini benar atau salahnya dia ini, maka boleh sebenarnya dalam kondisi seperti itu demi menyelamatkan nyawa seseorang kita berdusta pada saat itu. Jadi Bapak dan Ibu, tetapi secara umum tentu kejujuran ini adalah sesuatu yang amat penting. Bahkan ini dalam modal hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam hidup ini jujur, apapun profesi kita Bapak Ibu, dari pedagang kita kalau jujur itu nggak butuh modal uang sebenarnya. Kalau orang percaya kepada kita, mungkin dia berani memberikan katakanlah barangnya, dia bisa menitipkan uangnya untuk kita jadikan modal. Kalau itu kita jujur, kalau kita dipercaya oleh orang lain. Karena itu kan ketika Nabi membawa dagangan Siti Khadijah itu jumlahnya banyak sekali, tidak ada jaminan apa-apa karena Siti Khadijah yakin Muhammad itu adalah orang yang jujur. Jadi kejujuran Bapak Ibu ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, yang kedua, perkara yang diminta oleh Nabi untuk bisa kita jaminkan kepada beliau. Dengan itu beliau akan menjamin untuk kita masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah wa aufu idza wa'adtum. Bila berjanji maka tepati janji. Baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Di Bapak Ibu, dalam hadis lain juga disebutkan oleh Nabi bahwa janji itu adalah hutang. Jadi kita kalau berjanji Bapak Ibu usahakanlah betul-betul untuk bisa menepati janji. Di sekarang musim pilkada Bapak Ibu. Kalau kita menerima janji-janji, jangan terlalu banyak berharap. Kita sebagai orang yang diberi janji, jangan terlalu banyak berharap. Karena janji ini, kalau orang itu tidak amanah, tidak bisa menepati janji, ini sangat berat sebenarnya. Ya. Maka perlu sekali berhati-hati untuk berjanji. Kalau Rasulullah tidak mungkin kita berjanji, jangan berjanji. Karena berdosa juga kita tidak berjanji. Jadi Bapak Ibu, tetapi janji ini kan menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Bagaimanapun misalkan dalam banyak aktivitas muamalah kita perlu kita berjanji. Tapi ingat tadi bahwa kalau kita sudah buat janji, maka maksimalkan kita untuk menepati janji. Jadi Nabi memberi contoh bahwa beliau adalah orang yang sangat menepati janji. Walaupun satu kali Nabi pernah berhutang kepada seorang Yahudi, belum datang waktu untuk membayar, orang Yahudi tadi sudah menagih. Nabi berusaha untuk membayar walaupun belum jatuh tempo. Jadi menepati janji ini merupakan bukti kita Bapak dan Ibu betul-betul menjaga komitmen, menjaga perjanjian itu sendiri. Janji itu kan bisa lisan, bisa tertulis, atau kita janji mau bertemu, janji ini harus ditepati. Di Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang yang mampu menepati janji, maka dalam hadis ini jaminan dari Nabi adalah a'man lakumul jannah. Nabi yang menjaminkan untuknya surga. Jadi yang kedua adalah soal janji. Di banyak-banyak berjanji, harus berani menepati janji. Kalau tidak mampu menepati janji, jangan pernah berjanji. Kalaupun kita sudah yakin akan menepati satu janji, maka dalam Al-Quran disebutkan jangan lupa membaca insya Allah.
baca. Kenapa? Karena kalaulah bukan izin Allah, maka tidak akan bisa kita menepati janji itu. Nah, jangan takabur kita, aku pasti tipu. Jangan kalimat pasti itu tidak ada untuk kita Bapak Ibu. Manusia tidak bisa memastikan. Jadi kalau ada orang berjanji lah pakai kalimat pasti, nah itu tandanya sudah ada sifat takaburnya di dalam itu. Dalam ucapannya itu sudah ada kesombongan. Kenapa? Yang memastikan itu bukan kita. Kalau Allah yang berucap, Allah yang berkata dalam Al-Quran, pasti itu terjadi Bapak Ibu. Tidak ada yang dipungkiri oleh Allah. Tapi kalau kita manusia, kalimat pasti itu sebenarnya tidak bisa kita pakai. Karena kalau tidak dengan izin Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kadang ada saja Bapak Ibu, langkah pahi ya Pak, karena ada janji tadi. Terpeletot kaki kita misalkan, ambu kaki kita atau jari kelingking kaki kita, itu kalau ya jadi kita bisa. Nah, maka Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah agar bisa menepati janji. Kita bermohon ketika sudah berjanji, mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita, Allah berikan kesempatan kita untuk menepati janji. Kalau tidak, termasuklah orang munafik. Jadi kan dalam hadis tentang munafik itu kan termasuk apabila berjanji dia ingkar. Kalau tidak mau kita disebut sebagai orang munafik, tepatilah janji. Bapak Ibu kaum muslimin, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu idza tumintu. Kalau dia diberikan amanah, tunaikan amanah. Jadi amanah Bapak dan Ibu adalah tanggung jawab. Dan kita ini sebenarnya sudah punya tanggung jawab masing-masing. Karena setiap kita ini adalah pemimpin, bahkan Allah menjadikan Nabi Adam dan keturunannya itu sebagai khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan oleh Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah. Nah, memang awalnya ayat itu ditujukan untuk Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah jadikan khalifah di muka bumi. Tetapi keturunan Nabi Adam semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka Bapak Ibu, sekecil apapun amanah yang kita emban hari ini, sebagai istri amanah, sebagai suami amanah, kalau sudah punya anak cucu, anak terkhusus adalah amanah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita punya harta, harta itu amanah dari Allah. Kita punya jabatan, sekecil apapun jabatan itu adalah amanah. Mari Bapak Ibu, amanah ini kita tunaikan, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita diberi amanah, laksanakan amanah itu semaksimal mungkin. Apapun bentuknya, disuruh menjaga rumah, jaga rumah, ya kan? Dititipkan anak, ya kita jaga. Jangan kita mengabaikan amanah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, orang-orang yang mampu menunaikan amanah atau menjaga amanah, inilah jaminan dari Nabi, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, wahfazu furujakum. Orang-orang yang akan dijamin dengan surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya. Orang yang mampu menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Bapak Ibu kaum muslimin, Islam mengajarkan kita untuk menjaga pandangan. Karena dari pandangan itu bisa menimbulkan syahwat. Maka kita jaga kemaluan, ini niatnya menjaga keselamatan hidup kita. Bapak Ibu, salah satu sumber dosa yang paling besar sebenarnya diantaranya adalah karena kemaluan. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang terjerumus kepada maksiat karena tidak mampu menjaga kemaluan. Nah, jadi, tapi kalau kita jaga dengan baik, disalurkan sesuai dengan ketentuan agama, justru menjadi ibadah. Maka kata Nabi dalam hadis, dua orang suami istri yang berhubungan
menjaga kemaluan ini adalah hal yang sangat penting kita perhatikan. Karena tidak peduli tua dan muda. Karena ada hadis Nabi juga mengatakan yang paling Allah benci nanti di akhirat, Allah tidak akan melihat dia, Allah tidak akan berbicara kepada dia, Allah tidak akan mengampunkan dosa dan kesalahannya, justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Di antara kelompok yang seperti itu, kata Nabi, adalah syaikhun zani, orang yang sudah tua tapi berzina. Bapak Ibu, jangan dianggap semakin tua semakin tidak ada hawa nafsu, jangan. Ternyata hawa nafsu itu tergantung kita. Ibaratkan anak kecil, kalau itu kita perturutkan, itu kan semakin jadi. Dia kecil, tak bohong. Kalau tidak dapat, dia menangi, berguling-guling sampai dapat. Jadi sebagian ulama mengatakan hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau tidak mampu kita kendalikan, tidak mampu kita tahan, maka dia akan semakin membesar. Tidak menjadi jaminan tua hawa nafsunya semakin kecil. Banyak juga orang tua yang semakin tua semakin menjadi dia. Kata orang tua keladi. Ya, kalau soal nafsu ini Bapak dan Ibu, yang bisa menjadikan seseorang itu terjerumus kepada hal-hal yang buruk, maka tidak peduli tua atau muda. Jadi kita jaga kemaluan kita. Kalaupun mau disalurkan, ada jalur yang dibolehkan dalam agama kita. Bapak Ibu kaum muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghaddu absarakum." Jaga pandangan, jaga mata. Jadi mata Allah berikan bisa melihat, maka gunakanlah untuk melihat yang baik-baik. Gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang tersurat Al-Quran, ayat Allah yang tersirat atau yang Allah ciptakan alam semesta ini. Jadikan mata ini sebagai perantara untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, di tempat kita sering kita misalkan melihat betapa Allah itu maha kuasa, menggerakkan ataupun menguasai gunung sehingga keluar. Di manusia tidak ada yang bisa itu Bapak Ibu. Banyak sekali tanda-tanda. Siapa yang bisa menahan hujan? Allah. Siapa yang berkuasa menurunkan hujan? Allah juga. Jadi kita jadikan mata ini bukan hanya sekedar untuk melihat uang misalnya kan. Kalau mencari pitik itu sehat sekali itu ya, apalagi kalau warnanya merah. Tapi mencari yang lain-lain juga mesti kita lihat. Bapak Ibu, banyak kita yang diberikan mata tapi tidak kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-A'raf 179, kelompok manusia yang lebih hina kata Allah daripada hewan ternak, diantaranya itulah orang yang diberikan mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Maka mari kita gunakan dan kita jaga mata itu untuk yang baik. Kita gunakan untuk melihat bacaan Al-Quran, kita gunakan untuk melihat kemahakuasaan Allah, kita gunakan mata kita untuk kebaikan. Kalau tidak, maka tentu sulit kita untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kita gunakan mata ini untuk yang baik, maka insya Allah Bapak Ibu, Nabi menjaminkan akan dimasukkan ke dalam surga. Terakhir Bapak Ibu, wa kuffu aidikum, jaga tangan. Jaga tangan kita Bapak Ibu. Jaga perbuatan tangan kita. Jangan sekali-kali kita gunakan tangan kita untuk melakukan kemaksiatan. Mengambil hak orang lain, menzalimi orang dengan tangan. Tangan ini kan dalam pemahaman hadis juga bisa dipahami dengan kekuasaan. Jadi yadun itu bisa dipahami dengan kekuasaan. Orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan, jangan pernah gunakan jabatan itu untuk menzalimi orang. Bapak Ibu kaum muslimin, tangan ini juga alat ataupun potensi yang Allah berikan yang banyak manfaatnya dalam hidup kita. Kita mau bekerja dengan tangan, mau menulis dengan tangan, mau tanda tangan juga dengan tangan. Banyak hal yang kita lakukan dengan tangan. Walaupun
lebih selamat orang yang tidak punya tangan sebenarnya. Lebih selamat orang yang tidak punya mata sehingga tidak banyak berusukan mencari. Selamat orang yang tidak bisa mendengar sehingga tidak banyak gosip yang dia dengar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita Allah berikan potensi bisa melihat, bisa berbuat dengan tangan kita, bisa mendengar dan segala macam, mari kita gunakan untuk kebaikan. Mari kita jadikan jalan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau kita mampu menjaga nikmat-nikmat Allah itu seperti tadi disampaikan di awal, maka Nabi SAW menjaminkan akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu kaum muslimin, dari hadis ini tentu dapat juga kita pahami masuk surga itu banyak jalannya. Tidak hanya sholat pintunya, tidak hanya puasa, bisa juga dengan yang lain seperti tadi. Kita jaga ucapan supaya selalu benar, kita tunaikan amanah, kita tepati janji, kita jaga mata, kita jaga kemaluan, jaga tangan dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak dan Ibu, inilah jalan yang akan mengantarkan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ini sebagai motivasi kepada kita untuk betul-betul menjaga diri kita. Jadi semua bahagian tubuh kita ini Bapak Ibu pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawabnya. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dimintakan, akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Dalam Quran surah Yasin yang sering kita baca itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari saat itu mulut dikunci, tidak ada suara yang bisa keluar pada saat itu. Maka tangan dan kaki akan bercerita kepada Allah. Tangan dan kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Nabi, seluruh panca indera, seluruh bagian tubuh manusia kecuali mulut akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau itu kita jaga dengan baik, tentu dia akan bersaksi yang baik-baik. Maka mudah-mudahan kalau semua panca indera yang Allah berikan ini kita jaga untuk kebaikan, semua organ tubuh kita pelihara dengan baik, mudah-mudahan inilah yang akan bersaksi nantinya bahwa kita ini termasuk orang-orang baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, inilah pengajian kita pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, barangkali kalau ada Bapak Ibu yang mau disampaikan, kita persilakan. Ada Bu atau Bapak? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada Bu yang mau ditanyakan? Cukup? Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi amal-amal sederhana atau amal-amal kecil ini jangan kita anggap enteng, karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu dari amal mana yang akan membawa kita, yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah. Bisa jadi karena kejujuran kita, karena kemampuan kita berbagi janji, karena kemampuan kita menjaga tangan ataupun mata ataupun telinga. Mudah-mudahan dari jalan manapun, yang penting kita sampai nantinya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.